Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam video pembelajaran. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang Vinaya Pitaka. Nama saya Angela Ferinali. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai video pembelajarannya. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pertama, alasan disusunnya kitab suci Vinaya Pitaka. Kedua, ikhtisar kitab Vinaya Pitaka. Ketiga, bagian kitab Vinaya Pitaka. Keempat, posisi kitab suci Vinaya Pitaka sebagai bagian Tipitaka. Yang pertama, alasan disusunnya kitab suci Vinaya Pitaka. Vinaya adalah sebutan secara kolektif untuk peraturan latihan, disiplin, dan tradisi kebikuan, serta tradisi keviharaan. Selebihnya yaitu semua diskusi, ceramah, dan khotbah yang disampaikan kepada biku, bikuni, samanera, dan samaneri, upasaka, dan upasika, kesemuanya secara kolektif disebut dhamma. Menurut Ya'abedantacariya, Buddha Gosatera, dalam Samatapassadika mengartikan istilah Vinaya dalam 3 artian. Yang pertama disebut Vinaya karena mempunyai arti yang bermacam-macam, yaitu Patimokkudesa 5 macam, apati 7 kelompok, Matika atau Vibhaga. Dan arti khususnya adalah anupanati atau suatu ketetapan tambahan yang dapat memperketat atau justru memperingan suatu tata tertib yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang ketiga, Vinaya dianggap sebagai suatu sarana untuk melatih serta mengendalikan tindakan dan ucapan karena dapat mencegah serta menghalangi perbuatan jahat atau keteledoran yang keluar melalui tindakan atau ucapan. Menurut Vinaya Atthakatha atau Samatapassadika, Sang Buddha mulai memberikan Vinaya setelah 20 tahun pencapaian penerangan sempurna. Pada waktu itu, mulai timbul perilaku biku-biku yang bukan saja merugikan perkembangan spiritualnya sendiri, tetapi juga berpengaruh terhadap citra sangha dan agama Buddha pada umumnya. Di samping itu, terdapat juga para biku yang sebelumnya adalah petapa, berbagai aliran keagamaan yang berbeda pula tata krama dan tradisinya dalam menjalani kehidupan spiritual. Kedua, ikhtisar kitab Vinaya Pitaka. Vinaya disebut juga sebagai silasika atau sikapada. Silasika atau sikapada memiliki pengertian mengusir, melenyapkan, memusnahkan segala perilaku yang menghalangi kemajuan dalam peningkatan rohani atau sesuatu yang membimbing keluar dari samsara. Dari istilah tersebut, dengan menjalankan Vinaya akan
menjauhkan seseorang dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun makhluk lain. Vinaya sebagai upaya untuk menekan kekotoran batin dapat dijalankan oleh siapapun sebagai jalan membimbing seseorang keluar dari samsara. Manfaat yang diperoleh dari melaksanakan vinaya tersebut adalah untuk: pertama, kebaikan sangha, atau tanpa vinaya, eksistensi saha tidak akan bertahan lama. Kedua, kesejahteraan sangha, atau sehingga biku akan sedikit mendapatkan rintangan. Ketiga, mengendalikan para biku yang tidak teguh, atau yang dapat menimbulkan persoalan dalam sangha. 4. Kesejahteraan biku yang berkelakuan baik, atau karena dalam pengamalan sila dengan baik menyebabkan kebahagiaan hidup sekarang ini. Kelima, melindungi dari atau melenyapkan kilesa atau kekotoran batin. Keenam, mencegah timbulnya kilesa yang baru, atau kilesa tidak akan timbul pada orang yang memiliki sila yang baik. Ketujuh, memuaskan mereka yang belum puas dengan dhamma, karena orang yang belum mengenal dhamma akan puas dengan 3 laku biku yang baik. Kedelapan, menambah keyakinan mereka yang telah mendengarkan dhamma, atau karena orang yang telah mendengarkan dhamma akan bertambah kuat melihat biku yang baik. Kesembilan, menegakkan dhamma yang benar, atau dhamma akan bertahan lama bila vinaya dilaksanakan dengan baik oleh biku. 10. Manfaat vinaya itu sendiri, atau vinaya dapat memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk terbebas dari samsara. Ketiga, bagian kitab Vinaya Pitaka. Bagian pertama adalah Sutta Vibhanga. Penggolongan pelanggaran dalam 8 kelompok dimulai dengan 4 peraturan parajika mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dapat menyebabkan seorang biku dikeluarkan dari sangha. Pelanggaran-pelanggaran ini meliputi pelanggaran seks, pencurian, pembunuhan, dan pembujukan untuk membunuh diri, kesombongan palsu akan kemampuan gaib diri sendiri. Aturan-aturan ini berjumlah 227. Seluruhnya sama dengan peraturan-peraturan Patimokkha yang diucapkan pada pertemuan Uposatha dari Sangha. Bagian ini dilanjutkan dengan Bhikkhuni Sutta Vibhanga, suatu rangkaian aturan untuk para biku. Bagian kedua adalah Kandaka-Kandaka, dan Kandaka-Kandaka ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah Mahavaga. Yang pertama, Kandaka-Kandaka yang disusun dalam 2 seri. Kedua, aturan-aturan untuk memasuki sangha. Ketiga, pertemuan Uposatha dan mengucapkan Patimokkha. Keempat, tempat tinggal selama musim hujan atau fasa. 5. Upacara penutupan musim hujan atau pavarana. Keenam, aturan untuk menggunakan pakaian dan perabot hidup. Ketujuh, upacara kahitna, pembagian jubah tahunan. Kedelapan, bahan jubah, aturan tidur, dan aturan bagi biku yang sedang sakit. Kesembilan, cara menjalankan keputusan oleh sangha. Kesepuluh, cara menyelesaikan perselisihan dalam sangha. Yang kedua adalah Culavaga yang berisi aturan-aturan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang dihadapkan kepada sangha. Penerimaan kembali seorang bhikkhu, aturan-aturan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, berbagai aturan untuk mandi, berpakaian, dan lain-lain.
tempat tinggal, perabot, penginapan-penginapan. Keenam, perpecahan. Ketujuh, perlakuan pada berbagai golongan biku dan kewajiban para guru dan samanera. Kedelapan, pengucilan dari patimokkha. Kesembilan, pentasbihan dan petunjuk bagi para bikuni. Kesepuluh, sejarah sidang agung pertama di Rajagaha. Dan ke-11 adalah sejarah sidang agung kedua di Vesali. Bagian ketiga adalah parivara, ringkasan dan penggolongan aturan-aturan. Aturan-aturan dalam Sutta Vibhanga dan Khandaka-khandaka disertai cerita mengenai terjadinya aturan ini. Beberapa di antaranya benar-benar formal, yang semata-mata menunjukkan bahwa biku atau sekelompok biku telah melakukan pelanggaran atau mengikuti kebiasaan tertentu yang karenanya Sang Buddha menetapkan suatu keputusan. Akan tetapi, cerita-cerita nyata dimasukkan teristimewa dalam Mahavagga dan Culavagga, serta khotbah-khotbah dari nikaya-nikaya. Aturan-aturan penerimaan dalam Sangha didahului oleh cerita mengenai kejadian setelah mencapai penerangan atau awal pembabaran Dhamma dan penerimaan siswa-siswa pertama. Cerita mengenai Rahula diberikan sehubungan dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk penerimaan, dan aturan-aturan mengenai perpecahan adalah cerita tentang komplotan Devadatta. Yang keempat adalah posisi kitab suci Vinaya Pitaka sebagai bagian dari Tipitaka. Vinaya Pitaka adalah bagian pertama dari kitab Tipitaka. Adalah landasan tekstual di mana komunitas monastik atau sangha dibangun. Bukan hanya berisi tentang aturan-aturan yang mengatur kehidupan dari biku atau biarawan dan bikuni atau biarawati, Theravada, tetapi juga berisi prosedur dan konvensi etika yang mendukung hubungan harmonis bagi para anggota monastik itu sendiri, dan antara anggota monastik dan umat awam yang menyokongnya, di mana kepada mereka kebutuhan materialnya bergantung. Kesimpulan dalam video pembelajaran kali ini adalah Vinaya adalah sebuah sisi dan landasan yang sangat diperlukan untuk semua ajaran agama Buddha. Tidak dapat dipisahkan dari Dhamma dan layak dipelajari oleh semua pengikut umat awam dan monastik. Praktisi awam akan mendapatkan banyak pelajaran berharga dalam Vinaya Pitaka tentang karakteristik manusia, petunjuk bagaimana membuat dan menjaga komunitas atau organisasi yang harmonis, dan banyak ajaran-ajaran Dhamma yang dalam. Tetapi nilai yang terbesar mungkin berada pada kekuatan untuk menginspirasi umat awam untuk mempertimbangkan kemungkinan yang diberikan dengan sebuah kehidupan pelepasan sejati. Sebuah hidup yang dijalani sepenuhnya sesuai dengan Dhamma. Baik teman-teman semuanya, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Maaf jika ada salah kata dan semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video pembelajaran kali ini biar teman-teman kalian semua tahu soal video pembelajaran kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya.